itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun secara tepat sehingga maknanya jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh pembaca maupun pendengar. Tujuan dari kalimat efektif adalah menyampaikan pesan secara jelas, sejelas mungkin tanpa menimbulkan salah tafsir. Kalimat efektif memiliki kesepadaran antara unsur-unsurnya, seperti subjek, predikat, dan objek. Artinya, hubungan antara kata harus dijelaskan dengan jelas. Contoh kalimat tidak efektif seperti untuk mengatasi sampah diperlukan kesadaran masyarakat. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengatasi? Maka kalimat efektif yang seharusnya masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk mengatasi sampah. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri yang kedua, yaitu tidak boros kata. Tahukah kamu kalau kalimat yang bagus itu bukan yang panjang lebar, tapi yang efektif? Salah satu cirinya adalah tidak boros kata. Inti dari prinsip ini adalah kita harus menggunakan kata secara proporsional. Hanya yang dibutuhkan saja. Ada 3 hal utama yang harus kita hindari agar tidak boros. Pertama, hindari kata pleonasme. Jangan gunakan kata yang maknanya sudah terwakili. Contohnya, jangan bilang naik ke atas ataupun turun ke bawah. Cukup katakan naik ataupun turun, karena arahnya itu sudah jelas. Kedua, hindari kejamakan ganda. Kalau sudah ada kata penunjuk jumlah, jangan diulangi lagi bendanya. Misalnya, daripada bilang para hadirin, lebih baik pilih salah satu, para hadirin atau hadirin. Begitupun juga dengan banyak buku-buku, cukup katakan banyak buku. Ketiga, hindari penggunaan sinonim yang berbarengan. Sering kita dengar kata adalah, merupakan, atau demi untuk. Ada demi untuk. Itu tuh boros. Pilih salah satu aja agar kalimatmu terasa lebih kuat dan proporsional. Jadi ingat ya, sampaikan pesanmu secara ringkas, padat, dan jelas. Karena dalam bahasa seringkali less is more. Semakin sedikit kata yang tidak perlu, semakin tajam makna yang tersampaikan. Untuk ciri-ciri ketiga atau kecermatan struktur, selain hemat dan padat, kalimat efektif juga harus cermat. Cermat di sini artinya struktur kalimatnya disusun dengan tepat, sehingga pesannya itu tajam dan tidak ambigu. Atau dalam bahasa kita sehari-hari, gak bikin penonton bingung mau nangkep makna yang mana. Nah, coba kita lihat contoh ini. Mahasiswa melihat dosen dengan teropong. Bener nggak? Nah, strukturnya itu menimbulkan tafsiran ganda. Siapa yang pakai teropong? Apakah dosennya yang memegang teropong? Atau justru mahasiswa yang menggunakan teropong untuk melihat? Ini yang disebut ambigu. Untuk memperbaikinya, kita perlu mencermati penempatan kata. Dengan memindahkan frasa dengan teropong ke depan, kalimatnya menjadi dengan teropong, mahasiswa melihat dosen. Sekarang, siapa pelaku utamanya? Jelas mahasiswa. Apa yang dia lakukan? Lihat dosen. Dan dengan apa? Dengan teropong. Struktur sudah logis dan maknanya tunggal. Jadi, untuk prinsip kecermatan ini juga berlaku dalam hal lain. Misalnya, penggunaan imbuhan dan kata depan itu harus tepat. Yaitu yang pertama, tidak cermat, ada ibu membelikan baju anaknya. Beli untuk siapa? Bisa untuk ibu sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, untuk cermatnya, ibu membelikan anaknya baju, atau ibu membeli baju untuk anaknya. Jadi, hubungan memberi untuk itu jelas. Kalau misalkan contoh kalimat tidak efektif lainnya, kritik terhadap pemerintah yang pedas. Nah, jadi yang pedas itu kritiknya atau pemerintahnya. Kalau misalkan versi kalimat efektifnya, yaitu kritik yang pedas terhadap pemerintah. Jadi frasa yang pedas langsung melekat pada kritik. Sehingga, kunci kecermatan struktur adalah membaca ulang, uji kemungkinan tafsir ganda, dan pastikan setiap unsur kalimat terhubung dengan tepat. Dengan begitu, pesan kita nggak akan tersasar, audiens dapat maksud yang kita inginkan, persis seperti yang kita rancang. Ciri yang keempat yaitu kalimat efektif harus padu, logis, dan benar secara tata bahasa. Kepaduan berarti setiap unsur dalam kalimat saling terhubung dengan baik. Sementara, kelogisan berarti hubungan antar kata dan antar bagian kalimat harus masuk ke akal sesuai dengan urutan peristiwa atau hubungan sebab dan akibat. Jika kalimat tidak padu dan tidak logis, pembaca bisa memahami makna yang berbeda atau bahkan merasa bingung, meskipun kata-kata yang digunakan terlihat benar.
Nah, untuk melihat bagaimana ketidakpaduan dan ketidaklogisan itu bisa terjadi, perhatikan contoh berikut dalam bentuk dialog sederhana. Karena hujan, saya membawa payung sebelum berangkat. Bener nggak ya? Sekilas, kalimat tersebut tampak benar dan sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, jika diperhatikan lebih cermat, ada masalah dalam hubungan logikanya. Kalimat itu kurang padu dan logis. Frasa "karena hujan" seolah-olah menunjukkan bahwa hujan sudah terjadi, padahal payung dibawa sebelum berangkat. Artinya, urutan waktu dan hubungan sebab akibatnya tidak jelas. Dalam kalimat tersebut, penyebab dan waktu kejadian saling bertabrakan. Jika hujan sudah terjadi, seharusnya kegiatan membawa payung dilakukan setelah atau saat hujan. Namun, jika payung dibawa sebagai tindakan pencegahan, maka penyebabnya bukan hujan yang sudah turun, melainkan kondisi cuaca yang berpotensi hujan. Oleh karena itu, kalimat tersebut perlu diperbaiki agar lebih padu dan logis, menjadi "saya membawa payung sebelum berangkat karena cuaca mendung". Pada kalimat ini, hubungan antar unsur menjadi jelas. Cuaca mendung berperan sebagai alasan yang masuk akal, sementara urutan waktunya juga sesuai, yaitu payung dibawa sebelum berangkat sebagai bentuk antisipasi. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepaduan dan kelogisan sangat penting dalam membentuk kalimat efektif. Kalimat yang padu dan logis membantu pembaca memahami maksud penulis dengan jelas tanpa perlu menebak-nebak makna yang sebenarnya. Dengan memperhatikan hubungan sebab, akibat, dan urutan peristiwa, pesan dapat tersampaikan secara lebih tepat dan mudah dipahami.